Sistem reproduksi pada manusia, pertemuan keempat, yaitu tentang menstruasi, fertilisasi atau pembuahan, dan kehamilan. Ya. Nah, pertama menstruasi. Apa yang dimaksud dengan menstruasi? Menstruasi itu adalah meluruhnya dinding rahim, bagian endometrium, karena ovum tidak dibuahi. Jadi endometrium itu adalah lapisan dari dinding rahim yang paling dalam. Ya, ini kalau ovum itu tidak dibuahi, maka endometriumnya akan meluruh, sobek sehingga keluar darah. Nah, itulah namanya menstruasi. Nah, terus siklusnya berapa hari sekali? Siklus menstruasi itu adalah 28 hari sekali. Ya. Nah, berikutnya pengertian daripada menopause. Menopause itu adalah berhentinya menstruasi. Ini kalau wanita itu sudah tua, ya. Nah, fase menstruasi itu ada 3. Yang pertama adalah fase menstruasi, yang kedua fase proliferasi atau fase praovulasi, istilah lainnya. Yang ketiga, fase sekretori atau istilah lainnya adalah fase pasca ovulasi. Ya. Fase menstruasi itu terjadi misalnya ini tanggal 1 sampai tanggal 5. Jadi fase menstruasi itu lebih kurang 5 hari. Ini dinding rahimnya sobek sehingga keluar darah. Ya. Jadi misalnya mennya mulainya tanggal 1, maka nanti men berakhir tanggal 5, itu normalnya. Ya, ini fase menstruasi, dinding rahimnya sobek. Kemudian dilanjutkan fase yang kedua, fase proliferasi. Itu mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 14. Ya, ini dinding rahimnya mulai menebal kembali karena dirangsang oleh hormon estrogen dan progesteron. Kemudian pada hari ke-14 terjadi ovulasi. Ovulasi itu keluarnya sel telur. Jadi ovulasi itu terjadi 14 hari setelah men hari pertama. Jadi kalau mennya tanggal 1 mulainya, maka ovulasinya tanggal 14. Kalau mennya tanggal 5, maka ovulasinya tanggal 19. 14 ditambah 5. Kalau mennya tanggal 10 misalnya, maka ovulasinya tanggal 24. Jadi 14 ditambah 10. Gitu ya. Kemudian fase sekretori. Ya, ini mulai tanggal 15 sampai tanggal 28. Kemudian nanti dinding rahim akan sobek lagi. Terjadi men yang berikutnya karena turunnya hormon estrogen dan progesteron. Ya, maka dinding rahimnya akan sobek lagi, men lagi. Yaitu pada tanggal 29 nanti akan men yang kedua. Gitu. Kemudian inilah siklus menstruasi. Ya, prosesnya. Yang pertama fase menstruasi. Hormon FSH, follicle stimulating hormone, ini akan memicu berkembangnya folikel. Folikel itu adalah bagian yang menghasilkan ovum di dalam ovarium, di dalam indung telur. Ya, jadi FSH akan memicu folikel supaya berkembang. Terus folikelnya nanti akan menghasilkan estrogen dan progesteron. Ini hormon estrogen dan progesteron. Ya, fase kedua, fase proliferasi. Hormon estrogen dan progesteron ini nanti akan memicu dinding rahim untuk menebal. Ya, setelah men, dinding rahimnya menebal kembali karena dirangsang oleh ini, hormon ini. Terus estrogennya juga bisa memicu kelenjar pituitari yang ada di otak untuk kembali menghasilkan hormon FSH. Ini tadi FSH, ya, FSH kan dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang ada di otak. Jadi estrogen memicu pituitari kembali menghasilkan FSH dan LH, hormon LH. Nah, hormon LH yang tinggi, yang meningkat secara mendadak, ini nanti akan menyebabkan terjadinya ovulasi. Ovulasi itu proses keluarnya sel telur dari folikel ini yang ada di ovarium. Ya. Terus yang ketiga fase sekretori. Folikel yang sudah pecah mengeluarkan ovum tadi, folikel ini akan berubah menjadi korpus luteum.
Nah, jika tidak terjadi fertilisasi, jika tidak terjadi pembuahan, jika ovumnya tidak dibuahi oleh sperma, korpus luteum ini nanti tidak menghasilkan estrogen dan progesteron. Sehingga estrogen dan progesteronnya turun. Nah, rendahnya estrogen dan progesteron akan menyebabkan dinding rahim rusak sehingga pecah kembali mengeluarkan darah. Terjadilah men berikutnya. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya korpus luteumnya menghasilkan, bagaimana kalau misalnya terjadi fertilisasi? Kalau terjadi fertilisasi, maka korpus luteum akan menghasilkan estrogen dan progesteron, sehingga dinding rahim akan semakin kuat, semakin tebal karena akan ditempati oleh bayi. Ya, gitu. Nah, inilah siklus menstruasi. Grafiknya seperti ini. Ya, penjelasan dari tiga siklus menstruasi tadi. Ini hormon FSH. Nah, ini ya, kalau kita telusur ini FSH. Nah, ini hormon FSH nanti akan merangsang folikel untuk berkembang, terus folikelnya akan menghasilkan estrogen dan progesteron. Sehingga setelah selesai menstruasi, ini estrogen dan progesteronnya meningkat. Ini estrogen dan progesteronnya akan meningkat. Ini estrogen. Nah, ini ya. Dengan estrogen yang ini. Estrogennya meningkat, progesteronnya mulai meningkat. Terus estrogen ini akan merangsang kelenjar pituitari untuk kembali memproduksi hormon FSH. Nah, ini FSH-nya meningkat lagi. Dan memproduksi hormon LH. Hormon LH yang tinggi akan menyebabkan terjadinya ovulasi ya, pada hari ke-14. Gitu ya. Terus folikel tadi akan berubah menjadi korpus luteum. Nah, jika tidak terjadi fertilisasi, maka korpus luteum tidak menghasilkan estrogen dan progesteron, sehingga estrogen dan progesteronnya turun. Akibatnya, dinding rahimnya sobek lagi, pecah lagi, terjadilah menstruasi pada bulan yang berikutnya. Itu ya, itu siklus menstruasi. Jadi ini siklus menstruasi antara tanggal 1 sampai 5, terus ini adalah siklus proliferasi, ini ovulasi hari ke-14, kemudian ini siklus sekretori. Nah, ini lebih jelas lagi. Ya, ini lebih jelas lagi. Oke, saya terangkan ya. Ini siklus menstruasi. Nah, dinding rahimnya sobek mengeluarkan darah ya. Pada siklus ini hormon FSH yang hijau ini, hormon FSH akan merangsang folikel. Ini folikel yang ada di ovarium. Dia menghasilkan sel telur ini, merangsang folikel untuk berkembang. Nah, ini ya, tumbuh berkembang semakin membesar. Ya, ini. Jadi hormon FSH merangsang folikel untuk semakin berkembang. Terus folikel ini akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Maka setelah estrogen dan progesteronnya mulai meningkat. Nah, ya. Lah, estrogen dan progesteron yang meningkat ini akan menyebabkan dinding rahim menebal kembali. Gitu. Maka berhentilah dinding rahimnya menebal lagi. Terus estrogen ini berfungsi juga untuk merangsang kelenjar pituitari yang ada di otak untuk kembali menghasilkan hormon FSH. Ini hormon FSH yang hijau ini. Dan menghasilkan hormon LH. Ini hormon LH. Nah, tingginya hormon LH akan menyebabkan terjadinya ovulasi. Ini hari ke-14 ovulasi ini. Ya, keluarnya sel telur. Ya, jadi folikelnya pecah, terus mengeluarkan sel telur, terjadilah ovulasi. Kemudian, folikelnya ini yang sudah mengeluarkan ovum, dia akan berubah menjadi korpus luteum. Ya. Nah, jika tidak terjadi pembuahan, ovumnya ini tidak dibuahi sperma, maka korpus luteum ini nanti tidak menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Akibatnya estrogen dan progesteronnya mengalami penurunan. Karena jumlah estrogen dan progesteronnya turun atau rendah, maka dinding rahimnya sobek lagi. Ini terjadilah menstruasi berikutnya. Ya, gitu. Nah, ini lebih lengkap lagi ya. Ini lebih lengkap lagi.
Ini adalah grafik hormonnya, sama dengan tadi. Ini grafik ovariumnya yang menerangkan perkembangannya folikel sampai menjadi korpus luteum. Ini perkembangan dinding rahimnya bagian endometrium. Ya, terima kasih. Ya, nanti kita lanjut pembuahan.